Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat di mana kita belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-8. Kita akan membahas soal nomor 14 dan nomor 15. Apakah teks-teks kitab-kitab di dalam Alkitab telah diberitakan dengan cara yang dapat dipercaya? Jawaban, ya. Allah telah melihatnya bahwa teks-teks kitab-kitab di dalam Alkitab tetap tidak dipalsukan selama berabad-abad. Saudara dan saudariku yang kekasih, Alkitab yang kita baca sekarang berasal dari tulisan-tulisan ribuan tahun yang lalu untuk dapat dibaca oleh semua orang dari generasi ke generasi, dari berbagai suku bangsa dengan bahasa yang beraneka ragam. Maka Alkitab kemudian disalin atau dicetak. Begitu juga Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena tentu tidak akan banyak manfaatnya jika orang membaca kitab suci dengan bahasa yang tidak diketahui artinya oleh dirinya sendiri. Karena membaca kitab suci baru mendatangkan manfaat apabila si pembaca mengerti maksudnya, menerimanya dengan iman, dan kemudian siap melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu Alkitab telah dicetak dalam jutaan eksemplar, diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, yang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel yang dapat dipercaya. Kemudian orang yang percaya dengan terus-menerus membacanya, maka isi Alkitab telah dikenali oleh mereka yang mempercayainya. Jika kemudian ada oknum dengan motif tertentu ingin memalsukan Alkitab, maka ia harus menghadapi kekuatan besar yang sudah ada sebelumnya, yaitu jumlah eksemplar Alkitab yang sangat banyak, ragam terjemahan bahasa yang tidak terhitung, tetapi juga lembaga-lembaga Alkitab yang secara konsisten terus-menerus mengawasi keberadaan dan perkembangan Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu, usaha yang melawan kehendak Allah, yaitu keinginan orang jahat yang ingin memalsukan Alkitab, tidak pernah berhasil. Orang Kristen akan dengan cepat dapat mengenali mana Alkitab yang asli, yang benar, dan mana Alkitab yang palsu. Kadang orang salah mengerti tentang adanya revisi terhadap terjemahan Alkitab. Revisi ini bukan untuk mengoreksi isi atau makna atau pesan Alkitab, tetapi hanya sebatas kepada terjemahannya saja. Mengingat bahasa, apapun bahasanya, selalu berkembang, dan bahkan seringkali kata-kata tertentu berubah maknanya. Ini tidak akan pernah menyentuh Alkitab itu sendiri. Dengan adanya revisi terhadap terjemahan Alkitab, maka isi atau pesan Alkitab yang semula akan tetap sama dan tersampaikan secara murni. Kemurnian atau keaslian Alkitab senantiasa terjaga karena Allah sendiri yang menjaganya. Allah menggunakan orang-orang yang terpilih, lembaga-lembaga Alkitab yang kredibel, yang dapat dipercaya untuk terus mengawasi keberadaan Alkitab dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, menjaga agar isinya tetap murni dan dapat dipercaya.
Kita lanjutkan soal nomor 15. Bagaimanakah kitab-kitab di dalam Alkitab dikumpulkan? Tulisan-tulisan di dalam Alkitab dikumpulkan selama berabad-abad. Ini tidak hanya muncul sebagai hasil perenungan-perenungan manusia, tetapi juga terutama melalui kehendak Allah. Kanon Perjanjian Lama Kristiani berdasar pada kanon Ibrani agama Yahudi. Tulisan-tulisan yang diperkirakan muncul dalam rentang waktu lebih dari 1000 tahun. Kanon Perjanjian Baru terdiri dari Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat para rasul, dan satu kitab nubuat yaitu Wahyu Yesus Kristus. Tulisan-tulisan Rasul Paulus sangat dihargai di gereja awal. Injil-Injil yang diantaranya Injil Markus adalah Injil yang tertua, dan tulisan-tulisan lainnya ditambahkan kemudian. Tulisan-tulisan Perjanjian Baru terbentuk dalam waktu sekitar 70 tahun. Untuk dapat mempertahankan dan memberitakan kesaksian-kesaksian asli iman Kristen ini, maka kemudian itu disusun menjadi satu kumpulan yang kemudian ditetapkan sebagai kanon di berbagai sinoda. Apa itu kanon? Kanon adalah kumpulan tulisan-tulisan yang menentukan untuk ajaran agama tertentu. Bagi iman Kristen ini meliputi tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa itu sinode? Sinode berasal dari kata sinodos dalam bahasa Yunani dan berarti pertemuan atau rapat. Sebuah sinode dipahami sebagai rapat, sebuah badan gerejawi yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat mengikat. Saudara dan saudariku yang kekasih, begitulah Alkitab yang kita kenal sekarang, yang mendasari semua pengajaran tentang firman Allah, terbentuk dalam kurun waktu yang sangat panjang dan melibatkan banyak orang yang dipilih Tuhan untuk menulisnya, untuk menyusunnya menjadi kanon dan terus menjaganya tetap murni dan kudus. Semua itu tidak mungkin terjadi hanya dengan melibatkan kekuatan manusia, kemampuan manusia saja, melainkan Allah, yaitu Roh Kudus yang secara konsisten tetap menjaganya, sehingga setiap huruf dalam kitab suci akan tetap terjaga kemurniannya. Dan setiap orang yang mencari petunjuk-petunjuk tentang keselamatan akan menemukannya di dalam Alkitab. Kita sebagai pewaris kitab suci bersyukur atas anugerah besar dari Tuhan ini dengan cara terus rajin membaca dan mempelajari Alkitab. Dengan hati yang rindu akan Allah, menerimanya dengan iman dan menjadikannya pedoman hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.